apa ya, kayak semacam sosok orang tua kedua kita gitu ya. Seperti moderator kali ya, kayak yang menghubungkan dan membantu untuk menjalannya diskusi dan proses pembelajaran di dalam kelas. Dengan bisa siapa aja sih, orang dewasa dengan orang yang di bawah umurnya lebih muda atau sebaliknya? A person who already has knowledge and knows well enough about that certain topic and is eligible to share without spreading misinformation. Teman, but also pembimbing dalam belajar. Teman diskusi, teman ngobrol, teman mencari pembelajaran bersama. I feel like tugas guru as a whole is as a guide. Yang harus dilakukan guru itu adalah mendampingi proses belajar anak untuk mengenal dirinya dan juga mendewasakan anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Harusnya bisa mengakomodasi rasa penasaran dari murid-murid, gitu. Adalah ya membekali mereka untuk lebih siap dan aware terhadap apa yang akan mereka hadapi di depannya sih, kalau menurutku seperti itu. Jadi bukan lagi untuk mengajarkan teori, definisi A, definisi B, bukan lagi seperti itu. Tapi kita mau mendengarkan, kita juga mau untuk juga kita saling mendengarkan dan didengarkan. Peran-peran guru tidak lagi hanya ada di dalam kelas, tapi lebih luas dari itu. Dia nggak mesti ngajar doang. Kalau di Erudio itu kan gurunya juga membimbing kita untuk mempelajari hal lain di luar sekolah gitu kan, di luar kelas kayak gitu. Membantu murid, main sama murid. Antara murid dan guru memang baru pernah di Erudio sih aku merasakannya. Enggak pernah. Ya belum pernah aku dapetin sih sebelumnya kalau di Erudio. Nggak pernah aku rasakan di tempat lain, hanya di Erudio, karena akhirnya aku sadar bahwa guru-guru di sini juga dibantu untuk memiliki kesadaran mengenai kesetaraan gitu. Sebenarnya pernah. Ya, aku udah pernah ngalamin sih. I think I almost felt that in middle school. Cuman kalau di Erudio tuh lebih kayak gurunya emang sama murid, nggak beda, jadi lebih enak gitu. I feel like teachers in Erudio are a little bit more open and free in that sense. Kalau di sini di Erudio guru-gurunya lebih tidak judgmental gitu. Ketika waktu saya sama kali ngajar di Erudio itu kayak benar-benar semua murid adalah dianggap jadi kayak adik saya sendiri gitu. It's really unique actually. Kayak aku sebelumnya relasi aku sama guru tuh paling banteran cuma nanya pelajaran, nanya jadwal, ulangan ngapain gitu-gitu. Tapi it's really like the first time where I could just call my teacher, terus kayak nangis, terus kayak cerita hari ini gimana tuh. Mungkin yang berbeda dari Erudio itu karena kita lebih kita lebih mendorong demokrasi dan keterbukaan satu sama lain, jadi kita lebih terasa lebih dekat. Di Erudio guru nggak kebal terhadap kritik, guru itu bisa dikritik oleh muridnya juga, dikasih feedback. Jadi ada semacam rasa menghormati kali ya, respect antara murid dan guru untuk saling menghargai kalau mereka sama-sama belajar, sama-sama ingin berteman sambil belajar, jadi bisa lebih hangat. Jadi mungkin perasaan hangat ini muncul dari pemahaman yang seperti itu. Tidak ada lagi relasi kuasa antara guru dan murid, tapi akhirnya adanya relasi kekeluargaan. Aku selalu mikir murid juga guru aku. Kalau sudah di dalam ruangan kelas, menurut saya semua orang murid, semua orang guru.
ya karena hal itu, karena mereka banyak menghadirkan perspektif mereka atau perspektif dari luar yang berhasil mereka dapat dan aku gak dapat, murid itu guru banget buat aku. Semua guru semua murid gitu. Belajar dari murid tiap hari sih. Belajar dari murid sering banget. Pernah banget. Setiap kali aku mengajar, aku mendapatkan banyak pelajaran balik dari murid. Selain belajar hal teknis tentunya ya, banyak juga hal yang dipelajari untuk mengenal diri kita lebih lanjut gitu. Karena apa yang ditunjukkan oleh murid itu adalah reaksi yang jujur dan apa adanya. Aku rasa kayak teman-teman Erudio ini suka menghadirkan perspektif pengetahuan baru yang banyak banget yang aku gak ikutin. Banyak hal yang akhirnya aku sadar bahwa perbedaan generasi itu tidak serta-merta kita akhirnya sebagai orang yang lebih tua lebih tahu daripada generasi yang di bawah. Aku pernah ada berpikiran kalau murid di Erudio itu juga bisa jadi guru. Karena kita di sini kan bisa ngajar juga kan, kayak kita bisa ngebikin kelas-kelas workshop di mana guru-guru juga sama teman-teman murid yang lain bisa ikut berpartisipasi di workshop itu. I've experienced being kind of like sort of a teacher in everyday conversation as well. Actually, yes, karena throughout the kayak meetings and ngobrol bareng banyak guru, aku jadi dapat banyak cerita juga, dan mereka juga sering bilang kalau kami tuh belajar banyak tahu dari kalian gitu. Ya, kayak merdeka tapi juga masih ada semacam batasan gimana stuff that you could and could not do karena you're still a student gitu. Dengan merdeka ya pembelajaran jadi lebih efektif sih menurut aku. Like I said earlier, everybody has like their own different kind of style when it comes to studying, and being able to choose and being able to have that sort of freedom, especially with education, kayak I feel like education is it's important, but a lot of people gets driven away or just loses motivation because the way that education is set up doesn't really allow much for flexibility. Kalau misalkan murid dari awal itu udah merdeka, pasti nanti gedenya juga gampang gitu. Guru harus merdeka, tentunya harus, karena dengan merdeka itu barulah kita bisa memerdekakan orang lain sih. I feel like teachers have their own specific styles on teaching and how they're more effective in their teaching, and having to stick to one monotonous way of teaching could really like make some teachers lose motivation. Merdeka dalam arti punya kebebasan dalam memilih apa yang ingin dia tuju, memilih apa yang ingin dia pelajari, memilih apa peran dalam dirinya di dalam masyarakat. Sangat penting memikirkan kemerdekaan guru secara pribadi, karena itu akan represent keseluruhan apa yang diajarkan menurutku terhadap murid-muridnya. Salah beberapa yang aku rasakan penting itu merdeka dari tuntutan untuk apa? Untuk menjadi role model, tuntutan untuk dipandang sebagai yang lebih tahu, sebagai yang ditinggikan. Ada 3 artian merdeka yang aku ingat dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah tidak hidup terperintah, yang kedua adalah berdiri tegak dengan kekuatannya sendiri, dan yang terakhir adalah cakap mengatur hidupnya dengan tertib gitu. Dia tidak punya lagi tekanan terhadap apa yang ia ingin tuju, bahwa akhirnya dia memilih peran menjadi guru, itu juga suatu bentuk kemerdekaan menurutku. Menempatkan peran guru sebagai peran yang setara. Ketika
ketika mereka bisa difasilitasi untuk memahami bahwa oh guru tidak harus mendapatkan tekanan sebanyak ini loh, karena guru itu juga pelajar. Terus empowering guru-guru yang ada di lingkungan, setidaknya di lingkungan terkecil kita, bahwa guru itu bukan profesi yang cuma-cuma. Kalau posisi kita sebagai sama teman guru, kita bisa saling mengingatkan kalau ya guru itu juga pembelajar, guru itu sangat bisa dan hampir akan selalu bantu murid. Dan mungkin hal-hal seperti itu yang sebenarnya juga sudah dilakukan Erudio dengan seringnya membuka forum sharing antar guru, itu menurutku adalah upaya yang sangat konkret dan sangat bisa diterapkan saat ini untuk memerdekakan guru.